Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan ketika awal pertama sampai di Madinah. Ya. Berarti hadis ini punya makna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini untuk dipakai sebagai dasar untuk membangun umat. Ya. Baik, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan sukaria oleh penduduk Madinah, Nabi Muhammad pertama kali mengucapkan adalah 4 syarat ini untuk masuk surga bagi umatnya. Baik, yang pertama Nabi memerintahkan kepada umatnya yang berduyun-duyun menyambut ketika itu di Mekah, ketika beliau hijrah, yaitu pertama, afsus salam. Afsus salam itu artinya sebarkan salam. Apa itu salam? Yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu disebarkan kepada setiap orang. Nabi perintahkan untuk disebarkan kepada setiap orang ketika bertemu, baik dikenal maupun tidak dikenal, ya, di Madinah pada waktu itu. Salam itu mengandung arti semoga keselamatan, rahmat Allah, keberkahan Allah dicurahkan kepada Anda. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada sesama, kepada seseorang, maka orang itu akan tersentuh hatinya. Betapa baiknya doa itu. Semoga Allah mencurahkan keselamatan, keberkahan, dan rahmat kepadamu dalam hidupmu. Nah, itu akan menimbulkan kedamaian. Akan menimbulkan kedamaian antara sesama. Jadi ketika salam itu disebarkan dan dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan timbul kedamaian antara sesama. Karena doa itu tadi. Nah, jadi maknanya di sini, bangunlah umat dimulai dari menyebarkan salam kedamaian, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tercipta kedamaian. Yang kedua, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah at'imut ta'am, beri makan. Wahai umatku, kira-kira begitu makna perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai umatku, beri makan kepada orang yang memerlukan, kepada orang yang tidak punya. Ya, di sinilah makna dasar ajaran Islam itu bahwa kita perlu mengeluarkan zakat, kita perlu berinfak, kita perlu bersedekah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak punya. Apa yang akan tercipta kalau ini dibudayakan di antara kita? Yang akan tercipta adalah kemakmuran umat. Umat akan makmur, tidak ada yang lapar, tidak ada yang mau berpakaian, tidak ada pakaian. Beri makan kepada orang yang lapar, kepada orang yang tidak punya. Akan tercipta kesejahteraan dan kemakmuran sosial. Itu perintah yang kedua. Perintah yang ketiga yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada umatnya
wasilul arham. Jalin silaturahmi. Antara siapa al-arham ini? Kepada semua orang yang punya tali kekerabatan dengan kita. Bapak, ibu, ayah, mama, saudara, ipar, dan seterusnya yang ada pertalian kesaudaraan dalam bentuk keluarga besar. Ciptakan silaturahmi antara kalian, wahai orang-orang yang berada dalam satu keluarga besar, satu keluarga kecil. Sehingga apa? Apa yang terjadi kalau itu dibudayakan? Yang terjadi adalah saling mencintai antara keluarga, saling mencintai antara kerabat, keluarga besar. Ya. Jadi 3 perintah Allah ini, afsus salam, tebarkan salam kedamaian, beri makan, jalin silaturahmi antara keluarga, itu hubungan sesama manusia. Kalau itu diterapkan, dibudayakan, maka akan terjadi suatu kelompok umat, suatu masyarakat umat Islam yang damai, yang sejahtera, yang saling mencintai sesama manusia. Itu 3 ya. Perintah Rasulullah SAW yang keempat kepada umatnya adalah sallu bil laili wan nasu niyam. Wahai umatku, bangunlah salat malam. Maksudnya di sini salat sunnah malam, salat tahajud kah, salat nafilah tengah malam ketika orang lain sedang tidur. Kalau itu kita budayakan, maka hubungan kita dengan Tuhan itu pasti baik, tercipta dengan baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hubungan sesama manusia ini baik, terbina dengan baik, dan hubungan kita kepada Tuhan terbina dengan baik, maka ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan damai, dengan selamat. Jadi di sini ketika kita di dunia sudah menciptakan, membangun hubungan sesama manusia baik, tentram, damai, sejahtera, hubungan dengan kita Tuhan di dunia ini baik, maka semua ini di dunia akan mengantarkan kita kepada alam akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin menyampaikan bahasa Arab. Di sini berkaitan dengan perintah untuk orang banyak, memerintahkan orang banyak. Apa kata Rasulullah SAW? Absu assalam, wahai kalian semua, tebarkan salam. Itu perintah untuk orang banyak. Bagaimana perintah untuk satu orang? Afsus salam. Itu satu orang. Kalau banyak yang diperintahkan, absu assalamah, tebarkan salam kedamaian. Kemudian beri makan. Kalau kita perintahkan orang banyak untuk beri makan, maka kita mengucapkan at'imu at-ta'ama. At'imu, beri makan, wahai kalian beri makan. Nah, kalau satu orang kita suruh beri makan, maka kita ucapkan at'im. At'im at-ta'ama. Wahai engkau satu orang laki-laki beri makan. Nah, ya, jadi kalau satu orang at'im, kalau banyak orang disuruh beri makan, at'imu. Nah, yang ketiga, silu al-arham. Wahai umatku kalian silu al-arham. Jalin silaturahmi. Silu, jalin kalian silaturahmi. Kalau satu orang, sil al-arham. Jalin silaturahmi. Banyak orang, silu al-arham. Ya. Perintah yang ketiga, perintah yang keempat, sallu bil-laili wan nasu niyam. Banyak orang disuruh salat, perintahnya sallu. Satu orang diperintahkan untuk salat, salli. Banyak orang diperintahkan untuk salat, sallu bil-laili wan nasu niyam. Nah, itu kata kerja untuk orang banyak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya
Ya Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.